Tidak hanya di Natuna, kita mau bikin pangkalan di Natuna, di Indonesia Timur, di beberapa tempat. Ya. Prabowo bakal bangun pangkalan militer baru di Pulau Pasir, NTT. Saya anggap sangat serius karena saya bertekad untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia sehingga Indonesia tidak diganggu oleh siapapun. Kita harus kuat dan kita harus bersatu dan kita harus kompak. Kita tidak boleh main-main dengan kemerdekaan kita. Kita tidak mau mengganggu bangsa lain. Kita cinta damai, tapi kita harus kuat supaya kita tidak diganggu oleh bangsa lain. Would be not appropriate. So that doesn't matter for the Indonesians. They have raised these concerns. They've taken the steps that they've indicated they think are appropriate. Well, the Chief of the Defence Force, Air Marshal Mark Binskin, has a very constructive relationship with General Mantio. He has been working with him for some time now. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut pemerintah bakal membangun pangkalan militer baru di sejumlah wilayah. Selain di Natuna, Kepulauan Riau, pangkalan militer juga akan dibangun di wilayah Indonesia Timur, tepatnya di Pulau Pasir yang saat ini tengah diklaim Australia. Namun Prabowo tak merinci lokasi pasti pangkalan militer RI lainnya. Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya menyatakan pembangunan pangkalan militer terletak di wilayah strategis Indonesia. Saat ini, Indonesia sudah memiliki pangkalan militer di Selat Lampa, Kabupaten Natuna. Namun wacana untuk menambah pangkalan militer muncul usai sejumlah gangguan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Padahal perairan Indo-Pasifik berdasarkan Konvensi United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS masuk dalam ZEE Indonesia. Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap Australia melalui duta besar yang ada di Jakarta. Sementara itu, TNI dan Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI terus disiagakan di perairan NTT untuk memantau kondisi di sana. Terakhir, Presiden Jokowi turut ambil sikap. Bersama sejumlah petinggi negara lainnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan pemerintah berencana membangun pangkalan militer TNI di beberapa wilayah, salah satunya Pulau Pasir NTT. Saat ini masih sedang dilakukan pematangan untuk pembangunannya. Saat ini Pak Menhan sedang melakukan proses pematangan, kata juru bicara Menhan, Dhanil Anzar Simanjuntak kepada Aukeson Jakarta. Menurut Dhanil, proses pematangan dan dalam membangun pangkalan-pangkalan seperti menghadirkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang layak dan modern untuk berada di sana. Termasuk penguatan bakal pangkalan-pangkalan itu melalui alutsista yang layak dan modern. Namun, ia belum bisa merinci secara detail terkait wilayah mana saja yang akan dibangun pangkalan militer. Dhanil hanya mengamini jika salah satu pangkalan militer berada di Natuna. Salah satunya, seperti yang disebutkan Pak Menhan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut Indonesia tak akan terlibat dengan aliansi militer dan konflik di Laut Cina Selatan atau LCS maupun menjadi negara proksi dalam kondisi apapun. Walaupun RI memiliki hubungan dagang yang baik dengan Cina. Staf Sus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Dhanil Anzar Simanjuntak memastikan Prabowo tak akan bergabung dan ikut dalam fakta pertahanan negara lain. Bahkan kata Dhanil, alih-alih bergabung dengan negara-negara lain, Prabowo justru terus mendorong diplomasi agar kedua negara tak melakukan konflik berkepanjangan di wilayah itu. Jadi dalam kondisi apapun, Indonesia tidak akan terlibat dalam aliansi-aliansi militer dan konflik di Laut Cina Selatan. Tapi tentu, Indonesia, Pak Prabowo terus mendorong diplomasi melalui Bu Menlu termasuk melalui Pak Prabowo sendiri, kata Dhanil. Prabowo, kata dia, sudah memastikan sikapnya tersebut kepada Menteri beberapa hari lalu saat keduanya bertemu di kantor Kementerian Pertahanan ketika Menhan datang ke Indonesia bertemu dengan Prabowo, di mana sikap Prabowo sama dan itu dipahami oleh China dan Amerika juga dipahami betul. Dhanil mengakui Indonesia banyak menerima bantuan dan kerjasama dengan China, namun sikap Indonesia terkait klaim wilayah oleh negeri tirai bambu di Laut Cina Selatan tak berubah. Indonesia dan Australia rebutan gugusan Pulau Pasir Ashmore Reef. Polemik gugusan Pulau Pasir atau Ashmore Reef antara Indonesia dan Australia masih berlangsung. Meski demikian, tak banyak masyarakat yang mengetahui karena polemik rebutan gugus Pulau Pasir Ashmore Reef ini tak seheboh kasus Sipadan dan Ligitan atau juga Blok Ambalan. Dua kasus terakhir itu melibatkan Indonesia dan juga Malaysia. Gugusan Pulau Pasir di Laut Timur terletak sejauh 320 km dari pantai barat utara Australia.
Namun secara geografis hanya 140 km di sebelah selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Berdasarkan sejarah sebelum zaman kolonial, gugusan Pulau Pasir yang kini disebut Ashmore Reef sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Klaim itu diindikasikan dengan banyaknya nelayan tradisional Indonesia yang sudah sejak lama beroperasi di sekitar gugusan Pulau Pasir sampai ke daratan Brome, Australia untuk mencari ikan. Pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timur Ferdi Tanone mengancam melayangkan gugatan kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia ke pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. Jika Australia tak mau keluar dari gugusan Pulau Pasir, kami terpaksa membawa kasus tentang hak masyarakat adat kami ke pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. Ferdi yang juga Ketua Yayasan Peduli Timur Barat itu mengatakan bahwa klaim Australia atas Pulau Pasir yang berjarak sekitar 120 km dari Pulau Rote NTT itu memicu banyak reaksi dari masyarakat di Indonesia. Menurut dia, selama ini walaupun selalu didesak untuk keluar dari gugusan Pulau Pasir, pemerintah Australia terkesan acuh tak acuh, bahkan terakhir ada aktivitas pengeboran minyak bumi di kawasan gugusan pulau itu. Padahal kawasan tersebut adalah mutlak milik masyarakat adat Timor Rote dan Alor. Namun kata Ferdi Tanone, sejak ada nota kesepahaman atau MOU antara Indonesia dan Australia pada tahun 1974, Australia justru langsung mengklaim bahwa Pulau Pasir itu miliknya. Hal ini merugikan Indonesia yang terbukti dengan banyaknya temuan. Ferdi Tanone menilai, selama ini Australia melakukan segala sesuatunya seperti miliknya sendiri, padahal gugusan Pulau Pasir adalah hak mutlak milik masyarakat adat Timor, Rote, Sabu, dan juga Alor. Oleh karena itu, Ferdi Tanone mendesak Kementerian Sekretariat Negara RI untuk segera menerbitkan izin prakarsa pembuatan penerbitan izin Prakarsa Peraturan Presiden atau Perpres tentang optimalisasi penyelesaian kasus Montara sebagaimana telah diinstruksikan Presiden RI Joko Widodo pada bulan Februari 2022. Klaim atas gugusan Pulau Pasir bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Dalam konvensi ini dijelaskan bahwa bila jarak dua negara kurang dari 400 mil laut, maka yang digunakan adalah medial line atau garis tengah. Dalam kenyataannya, jarak antara Australia, Timor Leste, dan Indonesia kurang dari 400 mil, sehingga sepatutnya Indonesia mendapatkan hak yang sama di Laut Timur. Oleh karena itu, Indonesia harus melakukan sesuatu yang memperoleh kembali haknya atas gugusan Pulau Pasir. Penyelesaian kasus ini juga dapat dilakukan melalui pengadilan maupun arbitrase. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam UNCLOS 1982. Kasus Sipadan Ligitan juga dapat dijadikan dasar sebagai pedoman agar Indonesia dapat memenangi kasus itu. Media terbaik untuk menyelesaikan kasus ini adalah arbitrase. Selain hemat biaya, proses arbitrase tidak makan waktu dan terlalu lama, namun memiliki keputusan mutlak dan juga mengikat.